Halo teman-teman, kembali lagi bersama Indira Daniswari. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai drone. Siapa sih yang nggak tahu drone? Yuk, perhatikan dengan seksama dan baik, karena kita akan membahas lebih dalam mengenai perkembangan drone. Berdasarkan postingan di website ITB, drone adalah sebuah mesin terbang yang dapat dikendalikan dengan remote control ataupun melalui satelit. Nah, alat drone ini punya nama lain, yaitu Unmanned Aerial Vehicle atau disingkat menjadi UAV atau pesawat tanpa awak. Jadi, drone itu dikendalikan oleh pilot tapi dari jarak jauh. Nah, drone ini biasanya dilengkapi dengan kamera foto, video, dan juga GPS. Semakin kesini, perkembangan drone juga semakin pesat. Drone sering digunakan untuk meliput berita yang membutuhkan footage video tidak terbatas, seperti peliputan berita bencana, kemacetan lalu lintas, ataupun video mengenai selebrasi acara tertentu. Pesawat tanpa awak ataupun drone punya banyak variasi, mulai dari bentuk, ukuran, konfigurasi, bahkan karakternya. Awalnya pesawat tanpa awak sering digunakan drone target, yaitu pesawat tanpa awak yang tujuannya digunakan sebagai sasaran untuk menembak musuh. Nah, berdasarkan kontrol dari drone dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu kendali drone-nya dari jarak jauh, dan yang satunya pesawat tersebut terbang secara mandiri. Jadi, ada program yang dimasukkan ke dalam pesawat sebelum dia terbang. Drone pertama kali diciptakan oleh Abraham Karim, yang merupakan seorang insinyur Israel, namun dia tinggal di Amerika. Data ini berdasarkan dari Center for Telecommunication and Information Engineering, Monash University. Nah, kemudian dari Badan Proyek Riset Pertahanan Amerika Serikat tertarik nih sama penemuan pesawat awak ini, dan akhirnya mereka mendanai penelitian lanjutan dari prototipe yang sudah dikembangkan oleh Karim. Pada November 1898, seorang penemu, fisikawan, teknisi mekanika, dan juga merupakan teknisi listrik Serbia Amerika, yaitu Nikola Tesla, membuat hak paten remote control atau pengendali jarak jauh milik karyanya. Ia menciptakan kapal dan balon yang bisa terbang dan dikontrol dari jarak jauh. Nah, semenjak saat itu, drone seringkali digunakan untuk keperluan militer, apalagi dengan terjadinya Perang Dunia. Austria merupakan negara pertama yang menggunakan drone. Pada saat itu, ia mau menyerang Italia pada 22 Agustus tahun 1849. Dia menggunakan balon udara tanpa awak. Nah, jadi di balon udara itu diisi bahan peledak. Inggris pun mengembangkan pesawat bersayap tanpa pilot pada tahun 1916 dengan nama Ruston Proctor Aerial Target. Nah, aerial target ini dibuat dari desainnya Nikola Tesla dan dikendalikan dengan kontrol radio seperti drone pada saat ini. Walaupun teknologinya memang tidak secanggih sekarang, tapi pada dasarnya aerial target ini adalah bom terbang yang rencananya akan dikirim Inggris ke Jerman. Tapi ternyata setelah dicoba berkali-kali, mereka pun gagal terus dan akhirnya meninggalkan pesawat tanpa awak. Setahun kemudian, di tahun 1918, Amerika menciptakan pesawat otomatis bernama Hewlett Packard. Setelah diakui oleh Angkatan Darat Amerika Serikat, akhirnya pesawat tersebut diproduksi massal dan diberikan nama Buck Catering. Nah, si Buck Catering ini merupakan karya yang sangat dibanggakan karena dia berhasil ketika dites, walaupun dia belum pernah digunakan pada saat perang. Oke, sekarang kita bahas sedikit mengenai sejarah modern drone dalam bidang militer. Nah, teknologi drone semakin meningkat perkembangannya sepanjang Perang Dunia II dan juga Perang Dingin. Tapi, pada saat itu, pesawat tanpa awak sangat jarang dipakai dan juga dikarenakan harganya mahal. Hingga pada tahun 1984, Amerika Serikat akhirnya mengeluarkan puluhan juta dolar untuk mengkontrak pesawat tanpa awak baru. Nah, drone militer modern itu punya dua tujuan. Yang pertama itu untuk pengawasan saat bertempur. Jadi, si pilot manusianya ini menggunakan kontrol radio untuk menerbangkan drone ke suatu titik yang berbeda. Nah, tujuannya itu untuk memindai dan menandai posisi musuh. Yang kedua, yaitu untuk pengintaian taktis. Jadi, si drone ini diterbangkan dengan autopilot
ke target tujuannya, dan kemudian ia pun mengambil gambar. Nah, selanjutnya, drone yang sering dipakai untuk komersial. Menurut laporan Wall Street Journal, penggunaan drone non-militer dimulai yang benerannya itu di tahun 2006. Biasanya digunakan untuk bencana, pengawasan perbatasan, pemadaman kebakaran, bahkan sering juga digunakan untuk memeriksa saluran pipa dan menyemprotkan pestisida di lahan pertanian. Nah, hingga kini, seperti yang kita tahu, drone seringkali dipakai dalam pembuatan syuting film, dokumentasi, fotografi, atau bahkan untuk orang-orang yang memang hobi menggunakan drone. Tentunya semakin kesini, drone pun tidak sebesar pesawat tanpa awak yang zaman dulu ya. Well, itu dia penjelasan mengenai sejarah perkembangan drone. Untuk lebih lengkapnya, bisa dicek link yang terdapat di deskripsi box. Semoga perkembangan teknologi kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi untuk manusia. Terima kasih setelah menonton video ini. Saya Indra Daniswari. Sampai bertemu di lain waktu.